Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saif Febri Pangestu Tias dengan NIM 1712-12-0070. Di sini saya akan menganalisa tahap defense menggunakan 5W1H. Yang pertama yaitu tahap defense. Tahap defense merupakan tahap kedua pada design thinking, tahapan yang dilakukan untuk mendefinisikan masalah berdasarkan data yang dimiliki pada tahap empathize atau empati ya. Melakukan analisis pada data yang sudah ada dan menentukan masalah yang sebenarnya terjadi. Pengertian dari 5W+1H itu atau disebut dengan istilah adik Simba adalah unsur yang digunakan untuk memahami inti sebuah berita atau juga untuk menentukan suatu pokok berita. Suatu berita dapat dikatakan baik jika dapat menjawab unsur-unsur yang terdapat dalam 5W+1H. Adik Simba yang merupakan kependekan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, yang merupakan unsur dari 5W1H. Langsung saja untuk analisanya. Yang pertama yaitu apa atau what. Yang pertama, apa peristiwa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi sekarang masih banyak orang tidak tahu apa itu fidyah. Lalu ada ketidakpedulian pembayar fidyah terhadap dana yang disalurkan itu untuk apa? Yang kedua, apa dampaknya? Dampaknya yaitu banyak orang yang tidak melakukan fidyah karena tidak mengerti apa itu fidyah. Dan juga untuk dampaknya ada penyalahgunaan dana fidyah. Yang ketiga, apa peristiwa tersebut menimbulkan kerugian? Tentu saja menimbulkan kerugian terhadap orang yang tidak mengerti apa itu fidyah. Yang kedua ada siapa atau who. Ya, siapa yang harus melakukan fidyah? Yang harus melakukan fidyah yaitu orang-orang yang lanjut usia, mengalami penyakit yang menimbulkan tidak berpuasa, ibu menyusui, bahkan sampai wanita yang sedang berhalangan atau haid itu harus melakukan fidyah. Yang kedua, siapa yang pantas mendapatkan dana dari fidyah? Nah, untuk pertanyaan ini karena saat pandemi COVID-19 ini seharusnya dana yang disalurkan lebih baik untuk orang yang sedang melakukan pandemi COVID-19. Contohnya bisa untuk membantu membalikan APD untuk tenaga medis. Itu lebih sangat berguna untuk situasi seperti ini. Kapan atau when? Yaitu kapan fidyah dilakukan. Fidyah dilakukan sebelum bulan Ramadan selanjutnya itu datang, yang artinya membayar fidyah dilakukan sebelum bulan puasa selanjutnya datang karena agar hutang-hutang puasa sebelumnya sudah dilunasi. Jadi apabila semisal aja bulan puasa seperti ini kita membayar fidyah berarti bulan depan ya. Yang penting sebelum tahun depan bulan Ramadan akan datang, kita harus sudah melunasi pembayaran fidyah. Di mana atau where? Di mana peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa yang terjadi biasanya kita bisa melihat baik di desa maupun di kota. Yang pertama di desa bisa saja terjadi karena kurangnya SDM keagamaan di wilayah tersebut sehingga tidak mengerti apa itu fidyah. Yang kedua, di kota juga hampir sama karena mengacuhkan tentang fidyah sehingga menimbulkan ketidakpedulian dana yang disalurkan untuk apa dan siapa. Karena merasa sudah membayar fidyah dan tidak peduli dananya. Biasanya orang kota kan dia memiliki biaya yang tercukupi ya untuk membayar fidyah sehingga dia sangat tidak peduli untuk dana apa itu untuk disalurkan, sehingga dia itu merasa lah saya sudah membayar fidyah dan saya tidak peduli untuk dana itu untuk apa. Itu biasanya untuk orang-orang kota. Lalu ada kenapa atau why.
kenapa peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa tersebut terjadi karena kurangnya tingkat kepedulian masyarakat, sehingga menimbulkan masalah-masalah yang sudah disebutkan sebelumnya. Lah, di sini faktor yang sangat mempengaruhi itu masyarakat itu tidak peduli, sangat tidak peduli apa itu fidyah dan tidak peduli tentang fidyah, sehingga menjadi suatu kunci untuk masalah-masalah yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ada bagaimana masyarakat tidak mengetahui tentang fidyah. Nah, masyarakat tidak mengetahui tentang fidyah karena tidak mengerti apa itu fidyah, sehingga dia tidak melakukan fidyah. Sebagai contoh, ada seorang perempuan haid pada saat bulan Ramadan, sehingga menyebabkan dia tidak berpuasa. Yang seharusnya dilakukan perempuan tersebut adalah membayar fidyah dan tetap melunasi hutang puasanya. Tetapi kebanyakan tidak mengerti apa itu fidyah, sehingga tidak membayar fidyah tapi hanya melunasi hutang puasa saja. Kalaupun ada yang membayar fidyah, mereka tidak peduli dana yang disalurkan itu untuk apa. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau terus kata yang kurang baik di hati teman-teman, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.